dikasihkan oleh Allah kita sebagai seorang yang bermukmin kepada Allah SWT, dan semoga senantiasa begitu sampai kita meninggal dunia dan keadaan iman wa taqwa. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah banyak baik datang bersama kita. Ada Habib Lutfi Al-Atas, Al-Habib Alwi Al-Habsyi, Habib Alwi Al-Atas, Habib Alwi Baharun, Syafiq bin Yahya, Hasan Al-Jufri, dan yang akan datang insyaAllah Habib Ali Al-Kaf, dan juga Abuya Habib Najib bin Syekh Bakar. Semoga dengan kedatangan mereka semuanya kita mendapat berkah yang lebih, berkah yang melimpah, rahmat yang luas, yang banyak, dan anugerah yang tak terhingga, sehingga kita semuanya insyaAllah pulang ke rumah masing-masing dan yang sakit Allah sembuhkan, dan semoga kita semuanya dipastikan Allah Ta'ala sebagai hambanya yang paling besar mendapatkan karunia di dunia, yaitu hambanya yang panjang usianya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya, banyak harta bendanya, melimpah tapi tidak ada hisab di akhiratnya, lalu kemudian setelah umur panjang meninggal dunia dan keadaan husnul khotimah, dan keadaan husnul khotimah, dan keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kepada para alim ulama yang berhadir, yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun dapat mengurangi rasa hormat kami kepada mereka semuanya. Dan tidak lupa juga kepada keluarga kami, saudara kami, yaitu putra putri Al-Haj Abdurrahman Muhammad, khususnya Sahibul Hajah Al-Haj Amir dan keluarga besarnya, yang kita doakan semoga acara yang dibuat di tempat usahanya ini, tempat usaha ini menjadi tempat yang lebih memberkahkan, sehingga tempat yang bawa keberkahan bagi usaha ini, sehingga usahanya insya Allah terus meluas, menambah keberkahan harta bendanya, bermanfaat untuk akhirat dan dunianya, dan semoga menjadi sebab insya Allah beliau mendapatkan cinta Allah dan cinta Rasulnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada malam ini kita diundang kembali oleh Sahibul Hajah Al-Haj Amir untuk mendoakan, untuk bacakan Yasin dan Tahlil, untuk menghauli orang tuanya yang sudah meninggal dunia, begitu pula istri tercintanya. Semoga apa yang telah kita bacakan benar-benar disampaikan Allah Ta'ala kepada almarhum dan almarhumah, sehingga menjadi sebab insya Allah kuburan daripada mereka dijadikan sebagai raudhah min riyadil jannah, dan insya Allah terang benderang bersambung dengan surga luas tanpa batas, dan semoga mereka semuanya dikuburkan dengan para sholihin, para aulia, para siddiqin, para anbiya. Amin ya rabbal alamin. Lain daripada itu, marilah kita mengambil hikmah dan ibrah yang besar di dalam setiap langkah kehidupan kita, karena kita oleh Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan untuk menjadi seorang umat yang cerdas, cerdik, dan cermat. Waktu yang kita miliki terbatas, energi yang kita miliki juga terbatas, kesempatan yang Allah berikan juga terbatas, semuanya terbatas. Sehingga kalau benar-benar kita tidak maksimalkan, maka kita akan menjadi orang yang rugi. Masalahnya bukan rugi bersama-sama, tapi rugi sendirian. Kalau kita rugi di dunia, paling kita kehilangan harta. Tapi kalau kita rugi di akhirat, itulah kerugian yang sebenarnya. Sebagaimana Nabi SAW telah bersabda, syarrun nadamah, nadamat yaumal qiyamah, sejelek-jeleknya penyesalan adalah penyesalan kelak nanti di hari kiamat. Di antara penyesalan adalah kita menyesal karena harus rugi, tapi penyesalan yang besar adalah kalau kita rugi di dunia terkait dengan akhirat kita. Bukan cuma rugi di dunia terkait dengan dunia kita, tapi kita rugi di dunia terkait dengan akhirat kita.
hilang kesempatan kebaikan, hilang kesempatan beribadah, hilang semua kesempatan yang Allah berikan dan Allah siapkan kepada seluruh hambanya dengan adil. Semuanya diberi kesempatan, cuma bukan semuanya yang Allah ingatkan dengan kesempatan yang ada, kecuali orang-orang tertentu. Oleh karena itu kita akan bahas pada malam ini bagaimana kita benar-benar memaksimalkan kesempatan yang kita punya. Dan apakah kita termasuk orang yang benar-benar mempunyai kesempatan itu? Dan bagaimana kita termasuk orang yang diingatkan dengan kesempatan demi kesempatan yang Allah berikan dan hanya Allah yang memberikannya? Bagaimana cara mendapatkan keduanya? Maka yang pertama adalah ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Adil. Allah mencintai kepada hambanya semuanya, sehingga Allah dijuluki dengan Arhamur Rahimin. Kenapa Allah Ta'ala menjuluki dirinya dengan Arhamur Rahimin? Karena Allah tahu Nabi Muhammad rahmat. Allah tahu orang tua begitu rahmat kepada anaknya. Allah juga tahu para suami merahmati dan mencintai istrinya. Allah juga tahu setiap binatang itu merahmati juga anak-anaknya. Dan semua orang yang mencintai, semua orang menyayangi, Allah semuanya tahu. Tapi ternyata Allah masih menyatakan dirinya itu adalah Arhamur Rahim. Sehingga dengan keadilannya itulah maka dikatakan oleh para ulama bahwasanya semua manusia, mau hambanya yang tampan, mau yang jelek, mau yang status sosialnya tinggi, mau yang tengah-tengah, mau yang rendah, semuanya sama-sama diberikan kesempatan yang sama oleh Allah untuk menggapai ridhonya Allah dan menggapai cintanya Nabi kita Muhammad SAW. Cuma sesuai dengan apa yang disampaikan Allah Ta'ala tadi. Bukan semuanya yang diingatkan oleh Allah Ta'ala dengan kesempatan, karena satu-satunya yang bisa mengingatkan, satu-satunya yang bisa memberikan hidayah, satu-satunya yang bisa melintaskan dalam hati untuk kita berbuat baik hanya Allah. Tugas Nabi hanya menyampaikan, tugas Rasul juga begitu, hanya menyampaikan. Tugas para ulama, tugas para orang tua, tugas para suami hanya menyampaikan. Apakah itu bentuknya nasihat, apakah itu bentuknya pemaparan, apakah itu bentuknya penjelasan, keterangan, pelajaran dan sebagainya. Tapi semuanya itu hanya sebatas itu. Satu-satunya yang bisa memberikan hidayah, yang berubah seorang yang tidak baik menjadi baik, seorang yang tidak berbakti menjadi yang berbakti, seorang yang tadinya tidak sholat kemudian sholat, seorang yang tadinya tidak suka majlis kemudian senang dengan majlis, itu semuanya adalah Allah semata. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW yang begitu cintanya kepada umatnya semuanya, apalagi masih kerabatnya, sehingga di antara kerabatnya yang sangat diinginkan dan didambakan untuk masuk ke dalam agamanya itu adalah Abi Lahab. Hampir setiap hari beliau sempatkan datang ke rumahnya, walaupun dicaci, walaupun dimaki oleh istrinya, tetap dia datang. Untuk apa? Untuk supaya benar-benar hidayah itu turun kepadanya. Sampai kemudian Allah menurunkan ayat, di mana ayat itu untuk menenangkan Nabi dan tidak membuat penyesalan dalam hati Nabi. Dan itu karena rahmatnya Allah kepada Nabi dan cintanya Allah kepada Nabi. Sehingga Allah Ta'ala menurunkan dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah siapapun yang kau kehendaki, siapapun yang kau sukai, siapapun yang kau sayangi. Hanya Allah yang bisa memberikan hidayah kepada seorang. Sehingga orang tua sekarang ini, mohon maaf, ini zamannya fitnah. Ini zaman disampaikan oleh Nabi SAW 1400 tahun yang lalu. So la'an yar'a ahadukum jarwan minal qalbi. Kalau seumpama itu kalian itu nanti bakal datang suatu zaman di mana pada saat itu jikalau kalian itu mendidik seekor anak anjing, itu lebih baik keadaannya daripada kita mendidik anak kita sendiri. Ini zamannya. Mau dididik bagaimana? Berapa kali kita menasehati, berapa kali kita mengingatkan, berapa kali kita mengawasi, berapa kali kita menghargai. Tapi berapa kali pula anak-anak kita mengakses TikTok, Facebook,
sosmed dan sebagainya. Jangan kita anggap bahwasanya apa yang mereka lihat itu bukan sebuah pengetahuan. Sebuah pengetahuan yang merasuk ke dalam pikirannya, yang merusak pikirannya, sementara pikirannya kosong, tidak pernah diisi oleh ulama, tidak pernah diisi oleh nabi, tidak pernah diisi oleh para sholihin, tidak pernah dekat para ulama, tidak pernah melihat para sholihin. Maka bagaimana mungkin kemudian kita katakan bahwasanya apa yang mereka pandang, apa yang mereka saksikan, apakah yang mereka lihat di dalam TikTok itu, Facebook itu, sosmed itu, YouTube itu tidak akan berpengaruh kepada dirinya. Sementara kita semuanya setuju bahwasanya setiap orang itu akan mewarnai dirinya seiring dengan bagaimana apa yang dilihat, apa yang disaksikan, apa yang dia dengar, apa yang dilihat, apa yang dibaca, apa yang didengar, dan apa yang disaksikan. Semua ketentuan itu bagi seseorang itu disatukan oleh pengetahuannya itu. Nggak mungkin dari orang lain. Nggak ada orang ceritanya orang baik itu otodidak, itu nggak ada. Orang baik itu setelah dijadikan baik. Orang pintar itu setelah dijadikan orang yang pintar dengan belajar. Kata Nabi sallallahu, "Waman yastaqfif yu'iffuhullah, waman yatasabbar yusabbirullah." Barang siapa dia itu berusaha untuk menjadi orang yang mempunyai harga diri, tidak minta-minta pada orang, Allah akan jadikan seperti itu. Orang yang biasa mendidik dirinya untuk menjadi orang sabar, maka dia akan menjadi sabar. Semuanya tergantung kepada usahanya. Sekarang bagaimana? Kita hidup di zaman fitnah yang begitu dahsyat seperti sekarang ini. Kemudian kita jarang memberikan keteladanan yang baik yang bisa ditiru. Yang maaf, ternyata kita banyak yang salah di sini karena setiap anak itu merasa bahwasanya manusia laki-laki yang paling benar di dunia adalah ayahnya, dan manusia perempuan yang paling benar adalah ibunya. Sehingga apapun yang dilakukan oleh ayah dan ibunya di rumah itu dianggapnya yang paling benar. Kalau ibunya suka marah, dia akan marah. Kalau ibunya suka bermaksiat, dia akan bermaksiat. Kalau ayahnya suka bermaksiat, apapun dilihatnya daripada orang tuanya, kalau dia tidak soleh, maka anaknya itu akan menjadi kopiannya. Dan sulit untuk kita merubahnya. Oleh karena sebaik-baik pendidikan bagi seorang anak, ketika keluar SD, masukkan pesantren, masukkan madrasah diniyah. Kalau enggak, masukkan titipkan kepada guru ngaji. Kalau tidak, hadirkan majelis taklim. Setiap ada majelis semacam ini, benar hadirkan. Untuk apa? Supaya memandang wajahnya para ulama, melihat mereka, bagaimana akhlak mereka. Pandangan sekali yang mereka lakukan itu akan diingatkan sampai mereka mati. Tapi sayangnya, lagi-lagi kesempatan untuk kita membawa anak kita ke tempat-tempat semacam ini tergantung kepada Allah. Allah yang berfirman. Oleh karena itu, sebelum kita mempelajari apa kesempatan yang kita punya, kita harus tahu dulu bagaimana cara Allah memberikan kesempatan kepada kita. Semuanya punya hak, semuanya punya modal yang sama. Baik yang rasnya bagaimanapun, status sosialnya bagaimanapun, pekerjaannya bagaimanapun, tetap Allah berikan semuanya. Tapi asalkan dia itu termasuk yang berhak dalam kesempatan daripada Allah. Siapa yang berhak dalam kesempatan daripada Allah? Dengarkan baik-baik. Semuanya sudah ada dalam Al-Quran. Semua yang kita takutkan, semua yang kita pilukan, semua yang kita pikirkan, semua yang kita galukan, semuanya dalam Al-Quran. Sehingga Allah Ta'ala menyatakan dengan pasti, ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada sesuatu yang tidak ada dalam Al-Quran. Semuanya ada dalam Al-Quran. Yang menjadi masalah kita tidak mendapat kesempatan yang baik itu, sehingga tertutup hati kita, nggak mau mendekat pada para ulama yang mereka itu adalah para pengganti dan waris Nabi kita Muhammad SAW. Dikatakan, innal ulama warasatul anbiya. Mereka itu para ulama adalah pewaris para nabi. Fainal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, innama warathul ilma, faman akhadhahu faqad akhadha bihaddin wafir. Sesungguhnya para nabi itu tidak meninggalkan harta waris, tapi yang mereka wariskan itu adalah ilmu. Maka barang siapa yang mendapatkan ilmu dalam kehidupannya, berarti itu telah mendapatkan anugerah Allah yang terbesar. Apa anugerah Allah terbesar? Bukanlah jabatan yang tinggi, harta benda yang melimpah, ketampanan yang sangat kuat, kecantikan yang begitu
rupawan, tetapi itu semua bukan kenikmatan paling tinggi. Tapi kenikmatan paling tinggi adalah kalau seumpama kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bagaimana cara kita mendapatkan ini? Dengarkan firman Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la takunu kalladzina nasallaha fa ansahum anfusahum. Jangan pernah kalian melupakan kepada Allah. Kalau kalian sudah lupa kepada Allah, Allah juga akan melupakan. Semua kesempatan yang harusnya kita dapatkan, Allah akan lupakan. Kita punya harta tidak menyenangkan, tidak membahagiakan, harusnya atau membahagiakan. Sehingga setiap orang berkeinginan, bercita-cita, berangan-angan, pengen punya harta banyak. Kenapa? Mereka mengira bahwasanya harta itu menyenangkan, tapi bagi mereka yang tidak ingat pada Allah tidak akan menyenangkan, tidak akan membahagiakan, karena tidak akan diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala. Memang banyak hartanya, memang banyak uangnya, memang tinggi jabatannya, dia bisa menggunakan jabatan tersebut, harta tersebut untuk berbuat kebaikan, tapi karena dia lupa kepada Allah, Allah dia ingatkan. Allah yang mengingatkan, Allah yang mengajarkan, Allah yang memberikan hidayah. Oleh karena itu, maka paling tidak kalau kita ingin mendapatkan kesempatan yang standar, bukan maksimal, ingin mendapatkan anugerah Allah yang standar, kesehatan standar, kebahagiaan standar, dan semuanya, maka ingat kepada Allah dengan ukuran dan batasan yang standar pula. Bagaimana itu batasannya? Batasannya ingat kepada Allah setiap hari 5 kali. Pagi ingat Allah waktu subuh, siang ingat Allah waktu zuhur, asar ingat Allah waktu sore, ingat Allah waktu sholat asar, maghrib ingat Allah, isya ingat Allah. Maka kalau kita jalankan 5 waktu, di mana kita ketika sholat pasti kita ingat Allah. Kalau tidak kita mengingat dan menyebutnya Allahu Akbar, ingat Allah. Seharian kita katakan kebahagiaan yang standar, anugerah yang standar, keamanan yang standar, sehingga Allah memastikan fungsi daripada sholat adalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu yang kalian jalankan itulah yang mencegah kalian itu daripada perbuatan keji dan kemungkaran, yang karena perbuatan keji dan kemungkaran akhirnya kalian tidak bahagia hidupnya di dunia. Sholat ini mencegahnya. Kalian tinggalkan sholatnya, datang itu semuanya yang tidak baik itu. Oleh karena kunci kebahagiaan itu terletak pada sholat 5 waktu. Kalau kita masih mau diberi kesempatan Allah Ta'ala punya suami yang baik, suami yang soleh, istri yang solihah, anak-anak yang turut, anak-anak yang soleh dan solihah, maka jangan lupa sholat 5 waktu. Itu standar. Apalagi kalau kita itu datang ke majelis taklim, apalagi kita itu kemudian masuk pesantren, sehingga anak-anak pesantren selalu ingat kepada Allah sepanjang hari. Bangun tidur suruh baca doa, mau tidur suruh baca doa, sebelum subuh mereka sudah dibangunkan berzikir pada Allah Ta'ala. Setiap hari sepanjang hari itu dia ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah. Sehingga 3 bulan anak-anak disandrkan, pulang ke rumahnya sudah beda. Kenapa? Karena Allah menginginkan dia kesempatan itu. Kenapa? Karena Allah, karena mereka ingat kepada Allah. Kuncinya di sini adalah ingat kepada Allah. Allah yang punya langit dan bumi, Allah yang punya rezeki dan takdirnya, Allah yang menjadikan kita sakit ataupun sehat, Allah yang menjadikan kita bahagia ataupun sengsara, Allah menjadikan kita hidupnya senang, bahagia atau sempit, sengsara, semuanya Allah. Bagaimana mungkin kemudian kita akan mengharapkan itu semuanya di tempat yang menjadi rahmatnya Allah, tempatnya rahmatnya Allah, kemudian kita ingin mendapatkannya dengan cara kita mendapatkan murka Allah tidak sejalan dengan perintah Allah? Bagaimana mungkin pakai logika kita? Sehingga pantas kemudian kalau dalam Al-Quran disebutkan Allah Ta'ala, afala tatafakkarun, afala tatadabbarun, am ala qulubin aqfaluha. Kenapa kau tidak merenung? Kenapa kamu tidak berpikir? Apakah di hati itu ada kuncinya, ada gemboknya, sehingga tidak sampai kalian itu membuka mata kalian dan melihat itu semuanya dengan nyata dan benar? Asurkan pikiran kita, jangan mau kita dibodoh-bodohin. Karena maunya kita itu oleh setan itu dibuat benci. Mungkin lihat bagaimana kita ketika kita bertemu dengan orang lain yang kita tidak kenal sama dia. Begitu pertama ketemu, ini orang lain. Ini bukan saudara kita. Bahkan ini rasnya lain.
ini partainya lain, ini golongan lain, ini jamaah lain dan sebagainya. Dibikin orang itu saling bermusuhan, saling membenci dan sebagainya. Itu keinginan siapa? Allah Ta'ala sudah menyatakan bahwa innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Keinginan setan itu cuma dua. Bagaimana caranya supaya kalian itu bermusuhan, suami istri bermusuhan, saling curiga, kemudian saling ingin melihat apinya, saling berprasangka buruk sebagainya, saling bertengkar, akhirnya saling membenci, akhirnya cerai, bertepuk tangan, setan. Itu diinginkan. Bagaimana caranya supaya kalian itu bermusuhan, kalian itu saling membenci, supaya mereka itu goal, keinginan setan dan misi serta visinya itu goal. Apa yang mereka lakukan? Wa yasuddukum an dzikrillah wa anis shalah. Lagi-lagi kembali pada tadi. Bagaimana caranya supaya mereka itu tidak ingat pada Allah dan tidak sholat? Supaya tidak ingat pada Allah, jangan dekat kepada ulama, jangan hadir majlis taklim, jangan anak-anaknya masuk pesantren, jangan anaknya masuk madrasah diniyah, jangan sampai jauh. Sehingga Pak, hidup mereka itu dalam keadaan terkatung-katung, gak jelas. Sehingga banyak di antara mereka, untung kita masih ada azan diingatkan, untung masih banyak para ulama dan majelis kita masih diingatkan. Kalau tidak seperti di luar negeri sana, banyak orang yang akhirnya harap kiri, bunuh diri dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka tidak tahu untuk apa hidup ini, apa dicari dalam hidup ini. Semuanya sudah dapat, ketenaran dapat, harta melimpah dapat, semuanya dapat, tapi ada sesuatu yang belum dia dapatkan. Apa itu? Kepuasan, kebahagiaan tidak ada. Sehingga dia merasa percuma saya punya uang banyak, sampai uangnya dihambur-hamburkan, uangnya bakal sampai dibakar, uangnya dilempar di laut dan sebagainya, karena mereka itu frustasi. Yang dikatakan orang ini uang membahagiakan, ternyata dia bahagia. Kenapa? Karena mereka lupa bahagia itu milik Allah. Yang bisa bahagia itu adalah yang siapa yang digandaki oleh Allah bahagia. Oleh karena itu kuncinya yang pertama. Lalu kemudian apa kesempatan kita sebagai seorang manusia, seorang hamba yang mana Allah ciptakan semuanya dengan ciptaan yang sama, keadaannya sama, ketentuannya sama, takdirnya sama, semuanya. Yang pernah kita merasakan, kita katakan, oh enak ya habaib cucunya Nabi, mereka cepat dekat pada Allah Ta'ala, sama dekatnya. Enak ya para alim ulama itu, mereka punya modal dekat pada Allah, sama dekatnya, sama kesempatannya, yang duduk di belakang sama di depan sama. Gak ada beda. Karena kita sama. Kalau semua kita merasa di majelis ini ada satu orang di antara kalian yang mengatakan saya lebih baik daripada fulan, dan dia tidak merasa bahwa dirinya paling rendahnya orang di majelis ini, berarti dia adalah orang yang tertipu. Kenapa demikian? Mohon maaf, itu adalah ajaran saya punya abah. Dari semenjak umur 7 tahun sampai 11 tahun selalu beliau iyang-iyangkan, selalu beliau ulang-ulangi. Dia katakan, kamu harus merasa paling rendahnya orang. Terus harus berusaha merasa seperti itu. Kalau berhasil, kamu akan nikmati hidup. Kenapa? Semua situasi kamu akan lewati dalam keadaan bahagia. Kalau kamu turun, berada dalam satu situasi, kamu dihormati, dimuliakan, kamu akan katakan, Masya Allah, orang seperti saya dihormati, dimuliakan, berarti yang menghormati saya, yang memuliakan saya, akhlaknya baik-baik semuanya. Tapi kalau semua saya tidak dihormati, saya tidak dimuliakan, saya tidak akan menyalahkan mereka. Tapi saya akan katakan, Masya Allah, padahal saya pakai pakaiannya Nabi, pakai imamah, pakai gamisnya Nabi, tapi ternyata saya tidak dihormati. Berarti ini menandakan dosa saya itu saking banyaknya, sampai mereka itu imbasnya seperti itu, mereka tidak hormati saya. Tidak ada tuntutan kepada orang. Lalu apa kata saya punya apa? Untuk menunjang, untuk membantu supaya kamu berhasil merasa seperti itu mudah. Bagaimana caranya ini? Tinggal kamu jawab pertanyaan Abi dua. Yang pertama, berani kau bersumpah bahwasanya ada satu dosa saja yang pernah kamu lakukan dulu, sekarang sudah pasti Allah akan ampunkan. Ada yang berani itu? Bahwasanya dosa kita yang dulu yang pernah kita lakukan sekarang pasti Allah hapuskan dosanya. Ada yang berani sumpah? Ada yang berani dia berani. Karena kita tidak tahu. Allah yang tahu. Pertanyaan kedua, apakah berani kau bersumpah? Ada satu kebaikan saja yang kau bisa sebutkan dan kau berani bersumpah bahwasanya itu pasti diterima oleh Allah Ta'ala. Ada yang berani bersumpah? Lalu bagaimana kita merasa lebih baik orang atas dasar?
Oleh karena kita harus paham bahwasanya semua hamba itu diberikan oleh Allah Ta'ala modal yang sama. Apa modalnya? Allah ciptakan semuanya itu dengan konsep kehidupan satu, nggak ada yang berbeda. Semuanya ada kelebihan dan semuanya ada kekurangan. Ulama ada kelebihannya tapi ada kekurangannya. Pengusaha ada kelebihannya tapi ada kekurangannya. Para pejabat ada kelebihannya, ada kekurangannya, semuanya. Maka alangkah beruntungnya bagi mereka yang menggunakan kesempatan kelebihannya dan menutupi kesempatan kekurangannya. Itu orang yang beruntung. Bagaimana caranya? Ya dekat kepada ulama, hadir majelis taklim, mondok di pesantren, jadi ustaz, jadi orang yang berilmu, baru itu akan menjalani kehidupan itu dengan senang bahagia. Oleh karena itu saya akan buktikan ada 3 kesempatan paling tidak yang semuanya di antara kita bisa merasakannya. Siapapun kita, mau yang miskin, yang kaya, yang alim, yang bodoh, yang besar, yang tinggi, yang tampan, yang tidak tampan, yang cantik, yang tidak cantik, semuanya sama kita. Karena Allah Ta'ala Maha Adil. Apa itu? Dan kita gunakan, kita ingat-ingat selalu, asalkan kita bukan termasuk 5 golongan, insya Allah kalau kita gunakan ini, insya Allah kita akan mendapat derajat yang tinggi. Dan insya Allah tidak kalah kita dengan para ulama yang suka bermimpi Nabi Muhammad, dengan para ulama yang mendapatkan karomah yang tinggi di sisi Allah Ta'ala, tidak kalah. Asalkan kita bukan termasuk 5 golongan. Siapa 5 golongan? Yang pertama adalah orang yang durhaka sama orang tuanya, gak bakal dapat ini. Walaupun gunakan sedekah, puasa, sholat, semuanya tidak akan terima oleh Allah. Yang kedua, istri yang durhaka pada suaminya. Karena yang meletakkan istri untuk sholihah bukan suami, bukan mertua, bukan orang tua, tapi Allah dan Rasulnya. Ibadahnya perempuan yang paling besar adalah bagaimana caranya supaya menjadi istri yang sholihah. Yang menentukan istri sholihah itu siapa? Yang tahu bahwa istri itu sholihah atau tidak sholihah itu siapa? Bukan orang tuanya, bukan mertuanya, tapi yang tahu itu adalah suaminya. Hanya suami yang merasa, karena dialah sasaran utamanya. Istri sholihah atau tidak sholihah itu tolak ukurnya hanya pada satu orang, bukan kepada anaknya, bukan kepada iparnya, bukan kepada mertuanya, tapi kepada satu orang. Siapa dia? Suaminya. Tapi jangan ditanya. Kalau ditanya pasti mereka akan mengatakan dia kamu sholihah. Kenapa? Kalau dijawab tidak sholihah dia marah-marah. Kalau seumpama suami itu ridho, misalnya dia lagi duduk kemudian dipeluk dari belakang, lagi tidur dicium dindingnya, itu tanda dia ridho. Kalau sudah ridho dia sholihah. Kalau sudah suami ridho, maka Allah pasti akan berbeda. Oleh karenanya beruntung almarhumah yang akan kita haului sekarang ini. Kenapa? Karena wanita itu masuk surganya dan nerakanya tergantung pada suami. Silahkan kita mau ikut yang modern sekarang ini, cara-cara parenting yang ada sekarang ini, mereka yang hidup jet set sekarang ini, silahkan dilihat sinetron itu, kemudian ditiru apa isinya, apa kelakuannya, silahkan. Tapi ingat, sebagaimana seorang wanita yang datang kepada Nabi kita Muhammad SAW, di mana perempuan itu sok berkata seperti sahabat-sahabat laki yang lainnya. Di mana banyak sahabat laki datang kepada Nabi, ya Rasulullah, di mana aku nanti? Anta majidul jannah. Rasulullah rahmat orangnya. Tidak akan anta majidul jannah. Bukan cuma satu orang, puluhan orang, bahkan ratusan orang. Sahabat Nabi yang dikatakan begitu oleh Nabi Muhammad. Tiba-tiba datang satu orang perempuan. Ya Rasulullah, di mana aku nanti? Apa kata sahabat? Ada zawjatin nanti. Ada zawjatin nanti. Apakah kamu punya suami? Beliau. Jannati wa nanti biyadi zawjika. Surgamu dan nerakamu tergantung kepada suamimu. Enggak lagi tergantung pada orang tua, enggak lagi tergantung pada saudara, enggak lagi tergantung pada tahajudnya, sholatnya, enggak lagi, tapi kepada suami. Silahkan kalau suami sekarang ini kalau ditanyakan oleh istrinya, kebanyakan istri sekarang ini, kamu itu enggak sama aku. Bagaimana jawabannya? Itulah keadaan kita nanti di akhirat. Oleh karena hati-hati, hormati suami, jadikan suami seperti raja, dan beruntung kalian kalau seumpama kalian meninggal saat suami masih hidup, karena Nabi SAW telah bersabda, ayyu amra'atin mata wa zawjuha anha radin dakhalatil jannata ayyataha syaa. Perempuan mana saja yang meninggal sementara suaminya masih hidup,
Cukup suami mengatakan, aku ridho, aku rela, aku maafkan semua salahnya. Cukup dengan kata itu saja, maka Allah akan bukakan pintu surga yang 8 semua yang terserah mau masuk yang mana. Beruntung almarhum maka dan nanti biar seperti ini. Bukan cuma laki-laki saja, semuanya juga capek, semuanya juga bekerja. Bekerja itu apa? Bukan untuk bikin rumah, bukan untuk beli mobil, bukan, tapi untuk mencari ridhonya Allah. Mahal ridhonya Allah. Kita harus pontang-panting ke sana. Lihat bagaimana Sayyidina Husain, dia meninggal dipenggal kepalanya. Sayyidina Hasan meninggal diracun oleh istrinya sendiri. Sayyidina Ali bin Abi Thalib meninggal dengan dipukul kepalanya dengan pedang. Banyak sahabat Nabi yang semacam itu, banyak orang soleh semacam itu. Lihat bagaimana kehidupannya, lihat bagaimana guru-guru kita, Nabi Umar bin Habib, hampir setiap harinya dihabiskan semuanya untuk berdakwah kepada Allah Taala. Untuk apa? Mencari ridhonya Allah. Mahal, tapi perempuan cukup. Kalau dia itu meninggal sebelum suaminya, itu suatu keberuntungan. Tapi masalahnya, bahkan berdoa saja kita ini tidak mau meninggal sebelum suaminya. Kenapa? Takut suaminya kawin lagi. Padahal Allah sudah meninggal, sudah tidak ada masalah lagi, tidak ada rasanya bunuh lagi dan sebagainya. Tapi pasti dia akan mendapatkan ridhonya Allah Taala karena Nabi Muhammad memastikan dalam hadis. Oleh karena almarhum beruntung, bahkan almarhum beruntung sudah mendapatkan surga yang 8 ditambah lagi masih dikiringi juga dengan haulnya semacam ini. Semoga almarhum tambah senang nanti di akhirat, dan semoga anak almarhum insya Allah jadi anak yang solihah yang bakal jadi istri yang solihah insya Allah. Oleh karena itu, yang ketiga, mereka yang memutuskan tali silaturahmi tidak bakal dapat apa-apa. Jangan tergoda dengan harta warisan, jangan tergoda karena kebencian, jangan. Karena kalau sudah kita putuskan silaturahmi, apapun ibadah kita tidak akan terima lagi. Yang keempat, mereka sesama muslim tidak saling tegur sapa, jangan. Semua kebaikan Allah tidak akan diberikan kepada orang itu. Dan yang kelima adalah mereka yang mengkonsumsi narkoba sama sekali tidak akan dapat rahmat Allah. Cepat bertobat kepada Allah. Lalu apa kesempatan kita? Sambil kita nunggu guru kita, itu Abu Buya tadi dan Habib Ali. Yang pertama adalah niat yang baik yang banyak. Siapa dari kita niat yang baik? Niat yang baik, hanya niat. Ya Allah, hari ini saya akan membantu siapa yang memerlukan bantuan saya. Ya Allah, hari ini saya akan melaksanakan sholat dengan khusyuk. Ya Allah, hari ini saya akan berbakti pada orang tua. Ya Allah, hari ini saya akan menyenangkan suami. Ya Allah, hari ini saya akan mendidik anak-anak dengan benar. Ya Allah, hari ini saya akan baca sholawat yang banyak. Ya Allah, hari ini terus sebanyak itu sebanyak apapun niat yang kita niatkan, maka sebanyak itu pula pahala yang kita dapatkan. Yang penting kita sungguh-sungguh dengan itu. Kalau seumpama saya kaya ya Allah, setiap malam saya bikin pengajian untuk menjaring umatnya Nabi supaya ada sebab-sebab mereka dapat hidayah dari Allah. Supaya kalau seumpama saya punya uang yang banyak ya Allah, saya akan berikan para pesantren yang memerlukan itu, dan saya akan bangun sampai jadi pesantren ini, lihat saja. Tapi Allah kabulkan niatnya dengan dasar Nabi SAW bersabda, niatul mar'i khairun min amalih, niatnya seseorang itu lebih baik daripada amalnya. Suatu waktu ada seorang sahabat Nabi datang ke masjid Nabi untuk melaksanakan sholat bersama Nabi. Begitu dia datang ke masjid itu dipanggil oleh Nabi. Ya bulan, labbaik ya Rasulullah. Apa yang kamu lakukan? Sampai sekarang aku melihat pahala yang dicatat oleh malaikat itu sampai sekarang belum selesai juga. Masih terus mencatat pahala kamu. Apa yang kamu lakukan? Apa jawaban sahabat? Ya Rasulullah, saya melakukan apa? Coba kau ingat-ingat dan mulai kau pulang ke rumah, keluar rumah sampai kamu sampai ke masjid ini, apa yang kamu lakukan? Akhirnya katanya sahabat itu, saya tidak melakukan apa ya Rasulullah. Cuma saya ingat tadi aku ketika melewati hamparan pasir yang begitu luas tanpa batas, aku terpikirkan dalam pikiranku dan aku berniat, ya Allah, kalau seumpama hamparan pasir itu dirubah oleh Allah untukku menjadi biji-bijian gandum, maka niscaya aku akan bawa kepada Nabi untuk dibagikan kepada sahabat-sahabatnya yang pada saat itu sedang pacak beli. Apa kata Rasulullah? Karena itulah malaikat sampai sekarang belum selesai mencatat amal kebaikan. Niat, jadi istilah solihah.
Jadi wanita yang solihah, jadi aneh bakti para orang tua seperti Haji Amir. Dia punya uang, dia bikin haul anak-anaknya. Haji Abdurrahman, Masya Allah, dia minyak para tuanya, dia bikin haul. Ini adalah suatu bagian orang tua. Apa yang bisa kita lakukan untuk mereka yang sudah meninggal dunia? Itu adalah sesuatu kebaikan yang masih tersisa setelah mereka tidak ada. Ini lihat saja, kalau kita nggak punya uang, ya. Ya Allah, kalau saya punya uang, saya akan melaksanakan seperti dilaksanakan oleh Haji Amir untuk orang tua saya. Padahal sedekah untuk orang tua itu pahalanya itu dilipat gandakan sampai 7 kali lipat. Kalau kita berbuat baik untuk kita sendiri, ya kita sedekah untuk kita sendiri 10 hasanah kita dapat. Tapi kalau kita hadiahkan, ya Allah, sedekah ini saya niatkan untuk ayah saya almarhum, untuk ibu saya almarhumah, maka dilipat gandakan sampai 7 kali lipatnya. Berarti 70 hasanah dia dapat, sementara untuk orang tuanya 10 hasanah tetap dikirimkan. Oleh karena alhamdulillah kami haji cuma sekali, kemudian haji berturut-turut setelah itu 4 kali, semuanya bukan untuk kami. Saya umroh untuk saya cuma sekali, tapi umroh selanjutnya dan selanjutnya sampai kapanpun saya umroh itu untuk orang tua saya. Kenapa? Kalau saya umroh untuk saya sendiri, saya dapat pahala 10 hasanah saja. Tapi kalau saya umrohkan orang tua, saya dapat 7 kali lipatnya. Itulah faedah kalau kita dekat para ulama. Sehingga jangan pernah sedekah, jangan pernah berbuat baik, jangan pernah silaturahmi. Kecuali niatkan, ini saya hadiahkan pahalanya untuk orang tua yang sudah meninggal. Alangkah senangnya orang tuanya dikirimi terus. Jadi kata Nabi SAW, kalau kita baca Fatihah, kalau kita kirim kepada orang yang sudah meninggal, maka Allah akan menjadikan Fatihah itu seperti cahaya yang diletakkan di atas nampan yang terbuat dari emas dan disantar langsung oleh malaikat kepada almarhum. Itu baru Fatihah 1, apalagi kita ngasih makan dan sebagainya di semuanya. Nah, oleh karena itu yang pertama niat yang baik yang banyak. Setelah kita hadir majelis taklim, niat minggu depan saya ada lagi, bulan depan saya ada lagi, haul yang tahun yang akan datang saya akan hadir lagi setiap bulan. Sehingga Pak, kalau seumpama dia tidak sampai pada haul yang akan datang, sampai kepada rutinitas pengajian mingguan yang akan datang, kemudian dia meninggal dunia, maka dia meninggal dunia dalam keadaan syahid. Lagi-lagi meninggal beruntung. Kenapa? Meninggal dalam keadaan semua dosanya tidak dianggap oleh Allah, semuanya dihapus dan Allah sejajarkan nanti di akhirat bersama para nabi, para sholihin dan para siddiqin. Niat setiap keluar selesai daripada majelis, kita lihat saya mau datang lagi. Pada majelis seperti ini saya akan datang lagi. Kalau ada pertemuan ulama saya akan berjumpa lagi dengan mereka. Yang kedua, bersihkan hati kita. Hilangkan segala macam kebencian, kedengkian, congkak, sombong dan sebagainya. Itu semuanya dari setan. Apakah membersihkan hati harus jadi kaya dulu? Apakah membersihkan hati harus jadi ustaz dulu? Apakah membersihkan hati harus jadi pejabat dulu? Tidak, semuanya bisa membersihkan hati. Tinggal lihat bagaimana caranya. Lihat Ustaz bagaimana caranya. Semuanya membersihkan hati. Karena satu-satunya amal kebaikan yang nantinya disebut oleh Allah Ta'ala di akhirat, yang dibanggakan dan dipastikan dalam Al-Quran hanya satu. Itu apa? Yaumma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu nggak ada bermanfaat. Anak tidak bermanfaat, harta tidak bermanfaat. Yang bermanfaat adalah yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan hatinya bersih. Nggak ada iri sama orang, nggak ada dengki, nggak ada sombong. Hilangkan semuanya hilang. Biarkan kita urusan orang, urusan orang lain. Jangan kita urusi. Ya, apalagi sampai kita menjadi pengawas, apalagi sampai kita itu menentukan dan memvonis. Jangan, bukan urusan kita. Urusan orang itu gondrong, urusan orang itu tatuan, urusan orang begini-begini, itu urusannya sama Allah. Allah rahim, Allah rahmat. Kalau kita itu begitu kasih sayang kepada mereka bermaksiat, apalagi Allah Ta'ala kita. Nabi Ibrahim begitu luar biasa cintanya pada umatnya, sampai-sampai ketika Nabi Ibrahim mengatakan tidak ada satu orang pun yang mau punya rahmat seperti aku, Allah tegur. Sehingga kemudian Allah berikan takdir, beliau bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dipandang oleh manusia. Ditampakkan ada satu orang anak yang memukul orang tuanya. Maka kemudian ditanya oleh Allah Ta'ala, apa yang kamu lakukan kalau seumpama kamu itu adalah aku? Apa katanya? Itu anak gak mau diri, anak durhaka sama orang tuanya. Aku akan jadikan dia itu adalah anak yang terkutuk. Aku akan berikan siksa, aku berikan sanksi dan sebagainya. Apa kata Allah Ta'ala? Tidak. Aku ingin memberikan hidayah kepadanya. Aku jadikan dia itu insaf.
lalu minta maaf orang tuanya, lalu berbuat baik, sehingga tadinya durhaka sama orang tuanya, kemudian berbakti kepadanya. Rahmatnya Allah, itu urusan Allah, jangan bukan urusan kita. Oh ini suka begini, suka begini, berarti dia pasti masuk neraka. Jangan pasti, mereka bukan punya kita. Mereka itu punya Allah, itu urusannya Allah. Jangan kita sampai memasukkan orang itu dengan sesuatu yang bukan milik kita, bukan anak kita. Urusan orang, urusan kita sendiri. Keluarga kita jadi urusan kita, itu urusan kita. Tapi kalau orang lain itu urusan kita, jangan dikasih urusan orang lain. Bersihkan hati. Cara bersihkan hati bagaimana? Sudah diajarkan oleh para ulama, ada 5 komponen hati, ada 5 perkara nih. Apa satu? Puasa, kumpul sama orang soleh, banyak berzikir, biasakan kita lapar. Makanya biasanya yang bersih hati itu bukan pasti kalau gemuk berarti nggak bersih hati, belum tentu. Nah, cuma biasanya kalau bersih hati itu kalau sudah gemuk itu bisa jadi dia sudah bersih hatinya, karena pasti nggak perlu lagi untuk mujahadah karena sudah gemuk dia, jadi sudah bersih hatinya. Tapi yang kurus-kurus itu yang mesti berusaha untuk bersihkan hati. Tapi insya Allah semuanya yang kurus, yang gemuk, insya Allah semuanya berusaha untuk bersihkan hati kita. Ayo bersihkan hati. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayo banyak baca sholawat kepada Nabi. Apa susahnya kita baca sholawat kepada Nabi? Silakan mau pakai sigo yang dari mana, silakan. Mau sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Atau sholawat yang lainnya, mau sholawat Ibril Qulub, mau sholawat Bushra, mau sholawat Nariyah, mau sholawat yang kita dari apa saja. Yang penting sholawat kepada Nabi Muhammad. Karena sholawat Nabi Muhammad itu adalah anugerah terbesar yang Allah berikan setelah meninggalnya Nabi Muhammad adalah sholawat. Apa kaitannya? Kaitannya adalah Nabi SAW adanya bersama kita itu tidak akan menjadikan azab itu turun pada kita. Dan setelah meninggal Nabi SAW masih tetap bersama kita kalau semua kita itu beristighfar kepadanya, dan sebaik-baik istighfar adalah baca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Siapa yang yastaghfirun? Yastaghfirun adalah yang banyak salawat kepada Nabi Muhammad, karena pasti diterima. Istighfarnya kita belum tentu diterima, tapi kalau salawat kita kepada Muhammad pasti diterima, dan salawat kita kepada Muhammad berarti istighfar untuk kita. Banyak salawat. Bahkan ada sebuah cerita, tapi yang dicontoh. Dia termasuk yang bujur, termasuk yang beruntung. Takutnya kita bukan orang yang beruntung sambil mengerjakan salawat sambil bermaksiat, jangan. Tapi biasakan kita pakai sebuah kaidah. Mari kita banyak bersalawat, dengan salawat maksiat minggat, kata orang Jawa seperti itu. Jadi kalau kita banyak salawat, maksiat akan minggat. Ada cerita, ada satu orang bersama anaknya melaksanakan ibadah haji dahulu. Bukan seperti sekarang pakai pesawat, tidak, tapi pakai unta. Ada yang rombongan, ada yang sendiri-sendiri. Ini kebetulan sendiri, beliau sama anaknya saja. Di tengah perjalanan sakit ayahnya, dan ternyata sakit itu berkaitan dan bersama dengan kematian, sehingga meninggal ayahnya. Masalahnya ketika meninggal ayahnya, wajahnya berubah menjadi hitam kulitan, sehingga dia sedih. Anaknya itu, bagaimana mungkin saya sendirian memandikan, menguburkan, sementara kalau saya bawa ke kampung yang terdekat, saya malu membawa ayah saya dalam keadaan hitam begitu. Dalam keadaan bingung dia seperti itu, akhirnya dia tidur. Subhanallah, waktu dia tidur, dia melihat ada seorang anak muda yang sangat tampan, kemudian mendekati ayahnya, lalu kemudian mengusap wajah ayahnya. Subhanallah, begitu diusap langsung berubah, yang tadinya hitam menjadi putih, bahkan lebih putih dari sebelumnya, bahkan bercahaya. Gembira ini anak. Lalu siapa enggak? Aku adalah Nabi Muhammad SAW. Lalu dia katakan, ayahmu itu wajahnya menjadi hitam kelam karena dosa riba yang dilakukannya. Hati-hati dengan riba, hati-hati pinjam uang riba, hati-hati meminjamkan uang kemudian kita menarik bunga dari orang yang meminjam dari kita. Dosanya besar, bahkan termasuk dosa 7 dosa yang paling besar, kata Nabi Muhammad. Ar-riba bid'un wa sab'una baba wa adnahu misal ayyati ar-rajul ummah.
Dosa riba itu katanya Nabi SAW banyak macamnya riba itu, tapi paling sedikit, paling rendahnya dosa riba seperti orang yang berzina dengan ibunya sendiri. Subhanallah. Kata Nabi, dia ini menjadi hitam karena kelakuannya sendiri, banyak dosanya dosa riba. Tapi karena dia setiap mau tidur dia baca salat kepada aku sebanyak 1000 kali, aku beri syafaat setiap harinya. Karena salawatnya 1000 kali sebelum tidur, maka akhirnya Allah berikan syafaat padanya. Tapi jangan berspekulasi sambil maksiat sambil salawat, siapa tahu dapat syafaatnya Nabi. Takutnya kita itu bukan syafaatnya Nabi yang kita dapatkan, kita meninggal dan keadaan su'ul khotimah, berarti kita meninggal bukan sebagai umatnya Nabi Muhammad. Kalau kita meninggal bukan sebagai umatnya Nabi Muhammad, jangan berharap kita dapat syafaatnya Muhammad. Ada satu cerita yang diceritakan oleh Bakar bin Muhammad setiap bersih. Ini zamannya, bukan zaman sekarang, zamannya. Ada seorang wali Allah yang dia itu bermimpi Nabi Muhammad dalam keadaan menangis sedih. Sehingga ditanya oleh si wali Allah ini, "Ya Rasulullah, kenapa kami tampak melihat wajahmu dalam keadaan menangis sedih? Bagaimana kau tidak sedih? Pada malam ini telah meninggal daripada umatku sebanyak 1500, semuanya meninggal bukan dalam agama Islam, alias su'ul khatimah." Dulu, bukan sekarang. Ini zaman begitu dahsyat fitnahnya. Sehingga kemudian kata wali ini, "Bagaimana caranya Rasul?" "Kuatkan keimananmu dengan membaca zikir." Subhanallah, begitu dia bangun, zikir itu sudah ada di kertasnya, itu ada di tangannya. Sudah ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, la ilaha illallah al-mahmud fi kulli makan, dan terusnya itu baca zikir itu insyaallah menguatkan keimanan, sehingga insyaallah kita menjadi terhadap sholat. Ala kulli hal, semoga kita semuanya termasuk yang dijaga keimanannya, dibina ketakwaannya, dan semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya. Jangan lupa, ibu-ibu, yang bisa menyelamatkan anak kita cuma 2. Yang bisa menyelamatkan anak kita dan semua anak kaum muslimin di Indonesia maupun di dunia cuma 2. Yang pertama, bina keimanannya. Yang kedua, ibu yang sholihah berdoa. Setiap doanya ibu itu pasti Allah akan kabulkan. Doanya satu ibu seperti doanya 100 orang wali, kata Nabi Muhammad SAW. Bangun malam, minta kepada Allah supaya anak itu selamat, supaya anak itu dapat hidayah, supaya anak itu rahmatul karimah, supaya anak itu dalam keadaan meninggal Allah khatimah, supaya dapat istri yang salihah, dapat suami yang soleh. Semuanya itu tergantung pada doa itu. Gunakan kesempatannya. Jangan lupa lagi kepada Allah Ta'ala sehingga kemudian dilupakan ibu untuk mendoakan anak-anaknya. Doakan anak-anaknya dengan yang baik-baik dan panggillah mereka dengan nama-nama yang baik, karena doanya ibu dan panggilan ibu kepada mereka adalah doa untuk mereka dengan yang baik. Semoga kita mendapatkan ya Allah keluarga daripada ibu-ibu dan istri-istri yang salihah yang mendoakan anak-anaknya, sehingga semua anak-anak kaum muslimin pada saat ini insyaallah dengan doanya mereka dan tarbiyah serta pembinaan iman yang dilakukan dalam pondok pesantren, madrasah diniyah maupun di tempat-tempat yang diajarkan di situ ilmunya Nabi kita Muhammad SAW, semoga kita menjadi generasi yang terbaik nanti yang akan datang, sehingga Indonesia menjadi negara baldatun thayyibatun rabbul ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Amin. Mohon maaf, maunya saya tunggu sampai Abuya datang, tapi soal saya sudah berhabis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair.